Selamat siang. Ya, siang. Saya boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Boleh. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, saya Adi. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Ambon. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rahman Effendi Neva. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Ibu Ana. Oke, Ibu Ana, kegiatan sehari-harinya apa Ibu? Kegiatan sehari-hari ikutan organisasi PKK. Oh, organisasi PKK. Ya, di sini Ibu sebagai ketua RT ya? Iya. Halo Pak, nama saya Ahmad Sadewan Sriansa. Saya sebagai ASN dari Kementerian Kesehatan. Instansi saya RSUP Dr. Yohanes Darmawan. Saya mau melakukan wawancara terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Bernard Tambunan. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Patimura pada program studi ilmu administrasi negara. Ya, siap. Halo, selamat siang. Saya dengan Elizabeth Hari. Saat ini saya sedang bersama dengan Bidan Ade Teresia yang merupakan seorang PNS di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohanes Darmawan Ambon. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ade. Selamat sore Bu. Saya dalam posisi Alina. Ibu bisa panggil saya Yosi. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa saya bisa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Kalau boleh tahu juga kesibukan ibu sehari-hari itu sebagai apa? Selamat siang, saya Ray Jabarisa, saya CPNS RSUP Lena tahun 2022. Saat ini saya sedang mewawancarai seorang polisi, bernama Bapak Robi. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu, boleh? Ya, selamat siang. Saya sementara diwawancarai oleh Dr. Ray. Nama saya Robinson Ratuluhai, pangkat Bribka, bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Kemudian yang terkait wawasan kebangsaan, menurut Kak Ade sendiri, bagaimana wawasan kebangsaan di Indonesia saat ini? Apakah semua orang memiliki wawasan kebangsaan atau bagaimana? Kalau untuk wawasan kebangsaan sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau di Indonesia menurut saya secara garis besar saya yakin dan percaya sudah mengetahui dasar-dasar dari wawasan kebangsaan. Namun untuk misalnya dari masyarakat yang kurang mampu atau hanya bisa atau tidak mendapatkan dunia pendidikan, mungkin wawasan kebangsaannya bukan tidak ada tapi sedikit kurang. Saya mau menanyakan apakah adik pernah dengar wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, ya pernah. Apa yang adik pahami tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu pengetahuan kita tentang bangsa Indonesia itu sendiri, tentang persatuan dan kesatuan, tentang wilayah Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi diri sendiri dalam negara dan lingkungan dalam berbangsa dan bernegara. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita untuk berbangsa dan bernegara. Gitu aja Pak. Iya, mungkin menurut saya. Wawasan kebangsaan menurut saya adalah suatu cara pandang kita bagaimana kita memandang negara kita sendiri. Jadi negara kita ini sebenarnya punya suatu tujuan yang luhur seperti apa, kemudian apa yang harus kita pertahankan supaya negara kita ini tetap bersatu, tetap utuh, tidak terjadi perpecahan. Jadi wawasan kebangsaan itu meliputi cara pandang kita dan cara nilai kita terhadap negara ini. Kalau bagi kita orang awam, jadi apa ya? Jadi warga negara yang baik, taat hukum, mengerti makna Pancasila di dalam kehidupan, itu tahu macam begitu dan masyarakat, kayak macam tahu mengerti sosial. Wawasan kebangsaan menurut saya selaku warga negara Indonesia, wawasan tentang tata cara bernegara, bermasyarakat dan bersosial. Untuk masyarakat, saya rasa
wajib mengerti apa itu wawasan kebangsaan, karena bangsa Indonesia ini punya masyarakat yang cara hidupnya itu majemuk dan hidup sosial yang harus dijaga satu sama lain. Kalau bela negara pernah dengar? Ya, sering. Kalau bela negara sering. Yang adik pahami tentang bela negara? Kalau bela negara itu bagaimana kita mengorbankan jiwa dan raga kita itu untuk mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Bela negara adalah suatu perilaku warga negara yang berlandasi atas Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Bela negara itu wujud diri kita untuk membela negara kita dan memberikan diri kita untuk bangsa dan negara kita. Ya, bisa. Kalau bela negara, menurut Beta, kalau sekarang kan kayak zaman dulu perang ya, yang diperangi sekarang itu tentang narkoba, tentang kalau kemasyarakatan itu judi, kalau kenakalan anak remaja. Kalau dulu tentang perang Belanda ini, tapi kalau sekarang kan kalau sekarang itu membela negara itu berarti kesatuan antara agama satu dengan agama satu. Nah, kalau menurut sekarang, kalau yang harus dibela kayak macam persatuan dan kesatuan antar beragama. Konsep bela negara menurut saya sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara menjaga keamanan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara itu dong menurut saya adalah suatu konsep di mana kita sebagai rakyat Indonesia diharapkan mampu memiliki sikap untuk membela negara. Membela negara itu kan sekarang tidak harus seperti perjuangan pahlawan di zaman dulu ya, berperang atau apa. Tapi kita bisa membela negara itu dengan profesi kita, dengan kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Apapun profesinya, kita bisa membela negara kita ya. Terus kalau boleh tahu aksi nyata bela negara yang kakak lakukan selama ini sebagai kaum milenial maupun mahasiswa, boleh dikasih tahu? Aksi kita dalam bela negara menjadi seorang mahasiswa datang tepat waktu dalam pelajaran, menghargai sesama antar umat beragama, dan tidak merokok di depan umum. Konsep nyata membela negara yaitu kita harus mulai dari keluarga dulu. Dan kita menjaga keamanan keluarga, menjaga keamanan lingkungan, masyarakat serta negara. Jadi yang sehari-hari dikerjakan seperti sebenarnya dimulai dari keluarga dulu ya. Bela negara yang saya sudah lakukan di negara, di masyarakat lingkungan, khususnya lingkungan masyarakat saya adalah melakukan sosialisasi tentang jumpa berlian dan peraturan pemerintah yang saya jalankan adalah membayar pajak pada waktunya. Kalau untuk saya pribadi, saya kan masih mahasiswa ya. Kita itu cukup belajar saja dengan baik, menaati aturan-aturan yang ada. Dan kalaupun ada event-event kejuaraan begitu, kita ikut serta. Bagimanalah caranya kita bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Kemudian terakhir, saya membahas tentang isu kontemporer yang saat ini mungkin banyak isu-isu di Indonesia. Kalau saat ini nih tanggal 23 Agustus, saat ini lagi heboh selain masalah yang lain tentang terkait penangkapan tersangka korupsi terbesar di Indonesia sepanjang sejarah nih, 72 triliun rupiah. Nah itu kan angka yang sangat besar ya. Menurut Kak Ade sendiri di Indonesia kan saat ini korupsi masih merupakan isu di Indonesia.
Bagaimana cara untuk menurunkan angka korupsi sebenarnya di Indonesia? Kalau dari saya dok, untuk menurunkan angka korupsi itu sebenarnya kita lebih fokus ke generasi muda ya. Kalau generasi muda itu bagaimana cara kita mendidik supaya generasi itu jujur dari dia kecil, dan itu sangat penting peran orang tua, keluarga dalam mendidik anak. Kalau seandainya dari dasarnya dia sudah jujur, saya yakin dan percaya juga besarnya akan bagus di dunia kerja. Tapi kalau untuk yang sekarang, contohnya para petinggi-petinggi kita yang melakukan korupsi itu lebih ke akhlak mungkin ya. Mereka harus lebih memperbaiki lagi. Tapi sedikit banyaknya kayaknya lebih sulit untuk mengubah mereka kecuali diri mereka sendiri. Jadi penting sekali pendidikan usia dini, bagaimana tentang korupsi dan juga bagaimana kedisiplinan, bagaimana ini seperti itu ya. Isu kontemporer yang paling sering ditemui apalagi di kalangan remaja yaitu narkotika. Narkotika kan sebenarnya itu obat-obatan terlarang yang harus disediakan oleh dokter dan penggunaannya tidak boleh dilakukan sembarangan. Narkotika juga tidak boleh digunakan sembarangan karena jika digunakan sembarangan maka dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut hingga dapat menimbulkan pembunuhan dan banyak hal yang tidak diinginkan jika mengkonsumsi obat-obatan tersebut berlebihan. Intinya kita sebagai anak muda kaum milenial menjauhi lah barang-barang itu barang-barangnya. Mungkin Kalau isu-isu apalagi tentang narkoba ya, narkoba itu saya rasa apalagi di kalangan kami itu mahasiswa itu sangat tidak dibolehkan ya. Bukan cuma mahasiswa, untuk semua orang tentunya, karena narkoba, korupsi ini saya rasa ini yang paling merusak bangsa kita sekarang ini. Itu harus kita hindarkan, tidak boleh kita lakukan. Oke, terima kasih Dek Ya. untuk waktunya. Itu saja yang saya tanyakan. Ya. COVID-19 mendesak adanya implementasi tatanan kerutinan baru pada masa pandemi. Perubahan nyata yang timbul sebab COVID-19 tampak di beragam perspektif kehidupan. Diperlukannya implementasi bela negara ketika menghadapi pandemi COVID-19, hal itu dapat membangkitkan kapabilitas masyarakat serta pemerintah. Dengan ketidaktentuan kapan berakhirnya pandemi, implementasi nilai-nilai bela negara yang mencitrakan vitalitas kepribadian bangsa Indonesia mampu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya bela negara dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan pemerintah, dengan mengimplementasikan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan menjauhi kerumunan. Upaya bela negara yang dapat dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dengan budaya saling tolong-menolong, menghormati orang lain, dan menghargai sesama sudah hadir jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal modernisasi. Dengan menghidupkan kembali warisan dan budaya yang ada, sesungguhnya masyarakat Indonesia telah berkontribusi pada kesinambungan dan perbaikan peradaban dunia. Lebih khusus lagi pada upaya mempertahankan kebaikan bersama dari ancaman pandemi COVID-19. Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan arahan yang jelas dan juga tindakan yang positif. Tindakan masyarakat yang tidak ikut arahan atau aturan yang positif akan merugikan bagi pribadinya dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini. Perlu diketahui bukan ego yang didahulukan, namun kepentingan negara lah dilaksanakan agar menciptakan negara yang selamat, adil, dan sejahtera. Perlu juga adanya dalam bela negara dipadukan dengan wawasan dan pengetahuan dari pendidikan kewarganegaraan dengan rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara. Dari hasil interview kami pada beberapa narasumber yang berbeda, dapat kami tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua narasumber paham dengan wawasan kebangsaan dan arti bela negara. Hal itu tampak dari cara narasumber menjelaskan dan berpartisipasi dalam bela negara sesuai dengan profesi masing-masing.